Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-ilma arfa'a sifat al-kamaliyah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi khassa man syaa min ibadihi bil ma'asir hukmiyah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi khassahu Allah taala bi jami' kamalatil ubudiyah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi mala Allah taala qalbahu sallallahu alaihi wasallam min hilalil a'la halla wa jalla wa ala wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ala siddiqi wal wafa. Alhamdulillah, pada siang hari ini sebulan sekali kita mendalami dan menerjemahkan dan membaca serta mempelajari kitab Nashihul Ibad, sebuah kitab yang berisi tentang nasihat-nasihat keagamaan, karena ad-dinu an-nasihah, agama itu adalah nasihat. Maka selama kita mau mendengarkan nasihat, maka berarti kita selama itu pula dalam kerangka pembinaan, penguatan keagamaan kita. Satu-satunya kitab yang bahas masalah Nashihul Ibad ini kita kaji sebulan sekali di MUI TV. Mudah-mudahan semua kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga pemicu penyebab turunnya berkah Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar ibu-ibu semua? Udah pada makan belum nih? Belum. Iya. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun, akan datang. Dulu Rasulullah pernah mengucapkan ini. Rasul dulu 1400 tahun lebih yang lalu menyampaikan satu qaul. Beliau mengatakan sayati zamanun, akan datang suatu zaman, suatu masa, ala ummati, kepada umatku. Berarti kita, Bu. Maksudnya umati kita sekarang. Karena Rasulullah dulu itu bersabdanya sejak 1403 tahun yang lalu. Apa? 1400 tahun berapa sekarang? 1447 Hijriah yang lalu ngomongnya gitu Rasulullah itu. Nanti akan datang suatu masa kepada umatku. Masa apa itu? Yafiruna minal ulama. Umatku nanti akan menjauhi ulama. Ulama yafiruna itu lari, menjauh, menghindar. Yafiruna minal ulama, dari para ulama. Wal fuqaha'i, dan ahli-ahli fiqih. Jadi umat tidak suka lagi nanti kepada ulama yang mengajarkan fikih. Ngapain belajar fikih? Ngapain belajar hukum-hukum ini, hukum itu yang ada di kitab fikih itu? Ngapain belajar sama ulama masalah akidah? Nanti akan datang umatku yang seperti itu, nggak suka sama ulama, katanya. Fayabataliyahumullahu bisalasi baliyatin. Nah, ketika masa itu datang, ketika umat itu lari dari para ulama, menjauh, menghindar dari para ulama, baik ulama tauhid maupun ulama fikih, maka umatku akan mendapatkan ujian, bencana. Fayabataliyahumullah, maka mereka akan ditimpa bencana. Bisalasi baliyatin, 3 macam bencana yang akan menimpa umatku itu. Gara-gara dia menjauhi ulama, gara-gara dia menghindar dari fuqaha dan ulama. Ulaha, yang pertamanya, yarfa'ullahul barakata min kasbihim.
Allah menghilangkan, yarfa'ul itu menghilangkan maksudnya, mengangkat, menghilangkan. Allah akan menghilangkan al-barakah, keberkahan, min kasbihim, dari usaha-usaha mereka. Nauzubillah. Itu bencana bagi orang yang jauh dari ulama. Dia akan terkena musibah, yaitu musibahnya tidak ada keberkahan dalam usahanya, bangkrut terus, rugi terus, sakit terus, jadi rezekinya nggak berkembang, umurnya tidak berkah, anaknya tidak berkah, usaha-usahanya rezekinya nggak berkah. Maka kita jangan sampai termasuk umat yang begini. Jangan termasuk kita umat yang menjauhi ulama. Kita harus belajar sama mereka. Nah, itu yang pertama. Wasaniyatu, dan yang kedua, resiko nih, resiko dari orang yang jauh dari ulama, yang tidak mau ngaji, begitu loh, yang tidak mau belajar fikih, yang tidak mau mendengarkan nasihat. Apa yang kedua? Yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan doliman. Allah akan memberikan ke mereka pemimpin yang zalim. Kita dipimpin oleh orang yang aniaya, orang yang tegaan, orang yang mengambil hak, gampang hak kita, zalim. Pekerja kagak dibayar, penindasan di sana sini, korupsi merebak di mana-mana. Yang miskin jauh malah jadi miskin, yang kaya makin kaya. Itu akibat jauh dari ulama, jauh dari fuqaha. Ini yang harus kita antisipasi, yang harus betul-betul kita pegang. Sabda Rasulullah, jangan sampai kita jauh dari ilmu para ulama, karena akan bahaya, keberkahan diangkat, dihilangkan. Kemudian kita akan dipimpin oleh orang, pemimpin yang zalim, yang tegaan, pemimpin yang gak menegakkan keadilan, pemimpin yang tidak kasihan sama masyarakat, kejam. Itu akibat kita jauh dari ulama. Maka mari sama-sama kita selalu mau mendengarkan pengajian-pengajian, dekat sama guru-guru, dimanapun kita berada. Insya Allah berkah hidupnya tuh. Dan kita kelak dihindarkan dari pemimpin yang zalim tadi. Zalim itu apa sih, Bu? Zalim itu jahat. Pemimpin jahat, tegaan sama rakyat. Iya, nggak kasihan. Itu zalim. Hak-hak nggak ditunaikan. Itu yang kedua. Wasalisatu, dan yang ketiga, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. A'udzubillah. Apa? Mereka keluar dari dunia tanpa iman. Berarti su'ul khotimah, su'ul khotimah. Yakhrujuna, mereka keluar, minad dunya, dari dunia, maksudnya mati, bighairi iman, tanpa membawa iman. Ini adalah bencana bagi orang yang menjauhi ulama. Maka kita alhamdulillah sampai hari ini kita ini masih dekat para ulama, dimanapun ulama itu, baik laki maupun ulama maupun perempuan, ustazah, kita ngaji. Ya kita bukannya apa-apa, takut dicabut berkah hidup kita ini, takut kita ditimpa bencana berupa diangkatnya pemimpin yang zalim. Jadi kalau kita merasakan pemimpin kita ini nggak kasihan, itu gara-gara salah kita sendiri sebetulnya. Kalau kita memiliki pemimpin yang zalim, yang jahat,
yang tidak kasihan sama rakyat. Yang milih mereka siapa? Kita kan. Nah itu makanya ke depan kan kalau mencari pemimpin, carilah pemimpin yang bertakwa, pemimpin yang adil, yang punya rasa kasihan sama rakyat gitu. Nah itu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wal maqalatu salisatu, dan maqalah yang ketiga, an Abi Bakrin, dari Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, man dakhalal qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Man dakhalal qabra artinya siapa yang masuk ke kuburan, man dakhalal qabra bila zadin, tanpa bekal. Tanpa bekal, bekal itu ya tanpa ibadah, tanpa amal soleh, tanpa perbuatan baik, ya tanpa amal baik, mati gak bawa amal soleh. Ayat minal amali solehi, ayat dari amal soleh. Siapa yang masuk kuburan tanpa amal soleh, faka'annama raqibal bahra bila safinah, seakan-akan faka'annama, maka seakan-akan dia raqibal bahra, melewati laut, berlayar, bila safinah, tanpa perahu, nyebrang tanpa perahu, nyebrang lautan tanpa perahu, kelelep lah, artinya enggak selamat. Begitupun orang yang mati enggak bawa amal soleh, enggak bakalan selamat. Supaya selamat maka harus pakai kapal. Supaya selamat di kuburan maka harus beramal. Seperti ini kita nih Bu. Saya menghargai siang-siang begini, udah capek dari pagi, ya kan? Berangkat dari rumah, ada yang naik Grab, ada yang naik mobil, yang naik motor, ya kan? Naik angkot, naik ojek, ya kan? Belum macetnya. Kita tinggalkan tuh waktu tiduran di rumah, menuju ke sini, di sini ngaji, ya kan? Jadi amal ilmu dah. Ini. Iya. Ayat maksudnya fayagriku gorkon la khola solahu. Tuh. Orang yang nyebrang laut tanpa kapal, ayat maksudnya fayagriku, maka dia tenggelam. Fayagriku artinya fa itu maka, yagriku tenggelam, maka dia tenggelam. Gorkon bener-bener tenggelam. Tenggelam bukan main-main, tenggelam bener. La kholasolahu, tidak penyelamat baginya. La kholaso, tidak penyelamat lahu baginya. Illa bimayyungkiduhu, kecuali ada orang yang menyelamatkannya. Nah, siapa yang menyelamatkannya? Ada orang yang nyebrang tapi selamat karena ada yang menyelamatkan. Itu kalau nyebrang. Lah kalau kita masuk kuburan sudah enggak bawa amal, juga tidak meninggal anak yang kalau kita meninggal masih meninggalkan amal anak yang soleh, lah itu yang menyelamatkan anak yang soleh, anak kita yang soleh dan soleha. Maka kita mendidik anak supaya anak itu bisa birrul walidain. Kan di surat Yasin ada tuh, Qul apa? Dalam ya surat Yasin. Dalam surat Yasin enggak hafal. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi. Nah ini kesini nyambungnya. Inna nahnu,
Bukan nakusu. Inna nahnu nuhyi, Bu. Inna sesungguhnya kami, kata Allah, nuhyil mauta, akan menghidupkan orang yang mati. Nanti kita dihidupkan lagi. Wa naktubu, dan kami catat, kami tulis. Ma qaddamu, apa yang sudah mereka lakukan dulu waktu hidup. Dicatat tuh. Amal baik dicatat, amal buruk, amal jelek, amal jahat juga dicatat. Amal pahala dicatat, dosa ma qaddamu wa atharahum, dan bekas-bekas mereka hidup. Siapa bekas-bekas mereka hidup? Contoh, ibu dulu menyumbang 1 semen ke musola. Musolanya masih pakai ibadah, amal jari. Kita udah meninggal tapi masih mendapat. Kita meninggalkan anak yang soleh dan solihah. Anak kita sholat, anak kita beribadah, kita dapat pahala walaupun kita sudah meninggal. Itu wa asarohum namanya. Kita ngebantu anak yatim belajar, terus bermanfaat ilmunya. Maka uang kita yang kita bantukan ke yatim itu menjadi amal buat kita. Dia mengamal ilmunya, kita mendapatkan pahalanya. Wa atharahum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan semua yang apa kita lakukan dihitung semuanya, yang kecil yang besar, dosa dan pahala dihitung semuanya tanpa ada yang kelewat. Maka sambungannya di surat Al-Kahfi, mali hadzal kitabu la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ini kitab macam apa? Nanti kita bertanya. Mali hadzal kitab. Kitab apaan ini? La yughadiru shaghiratan, tidak ada yang terlewat sekecil apapun tulisan itu. Wala kabiratan, dan yang gede-gede juga. Illa ahsaha, kecuali tertulis, dihitung semuanya. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Semua amal kita dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Makanya di sini diingatkan, kita akan mati, tetapi jangan lupa harus membawa amal. Itulah zad, man dakhal qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Terusnya, kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mal mayyitu fi qabrihi. Oh iya, biman illa, kecuali biman, dengan orang yungkiduhu, yang menyelamatkannya. Dia berenang nggak pakai kapal, terus ada yang menyelamatkan, kan selamat. Tadi perumpamannya, kita udah meninggal nih, tapi masih ada banyak yang doain, itu yang menyelamatkan kita. Kita beramal jariah, membantu bangunan masjid, bangun musola, yatim piatu, wakaf, infak, yang kita infakkan kepada bangunan-bangunan sosial, itu amal jariah namanya. Kita udah meninggal, tapi dia masih ngalir pahalanya kepada kita. Itu yang dimaksud biman yungkiduhu. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana, kama itu artinya apa? Sebagaimana, kama sebagaimana, qala bersabda, sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, mal mayyitu, tiadalah seorang mayit, fi qabrihi, di dalam kuburnya, illa, kecuali atau melainkan, kalegori mugawis, seperti orang tenggelam yang minta tolong. Illa, kecuali, kal, seperti ka itu, al-goriq, orang tenggelam, al-mugawis, yang minta tolong. Jadi si mayit dalam kuburan susah kita ngejelasinnya, kondisi dia bagaimana, tetapi analoginya seperti orang yang mau tenggelam.
yang lagi minta tolong. Bagaimana Bu kalau orang kelelep ya, mau tenggelam, minta tolong, gimana tuh? Gelagapan kan. Lah itu mayat begitu dalam kuburan. Minta tolong, lah minta tolong ke siapa? Nggak ada yang dengar. Iya kan? Udah sendirian nggak denger. Yang ada ingat mati pasti nih, mati ini, tenggelam gitu. Itulah perasaan si mayit ketika dalam kuburan, seperti perasaan orang yang mau mati, tenggelam. Bahkan ada begini, ada celotehan begini. Ketika orang mau tenggelam, yang diterima ketika nolong kayu apa emas? Iya, dikasih emas 1 kilo, mau. Lagi mau tenggelam nih, ceburin emas 1 kilo, mau nggak dia? Yang diambil kayu. Nggak laku kan emas itu? Emas nggak laku, yang laku malah kayu. Padahal kalau di daratan kayu dibuang-buang, dibakar. Sikon kita dalam kubur begitu tuh. Nggak laku rumah kita yang mewah. Yang laku cuma Fatihah. Nggak laku mobil kita yang bagus ketika dalam kuburan, buat apaan? Yang laku doa anaknya. Gitu. Nah, itu kalgoriqil mugawis. Mal mayyitu fi qabrihi illa kalgoriqil. Apa itu? Maksudnya at-talib li ayyugosa. At-talib orang yang minta li ayyugos untuk diselamatkan. Jadi mayit itu ingin diselamatkan. Ketakutan dia sendirian. Siapa yang menyelamatkan? Ya amal ibadahnya, ya sanak saudaranya yang mendoakannya. Kemudian wal maqalatur rabi'ah, dan maqalah yang keempat. An Umar radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, nukila, dinukil, maksudnya diambil, ani syekh, dari Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi. Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi mengambil perkataan ini dari Umar bin Khattab. Apa itu? Anna nabiyya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, li Jibril, kepada malaikat Jibril alaihi salam. Sayyidina Umar pernah mendengar Rasulullah bicara sama malaikat Jibril. Apa kata Rasulullah? Sip, terangkan, kata Rasulullah kepada Jibril. Ya Jibril, terangkan. Sip, berikanlah ciri-ciri. Diterangkan maksudnya. Sip, li, bagi saya, hasanati Umar, kebaikan-kebaikan Sayyidina Umar. Jibril, kau tahu enggak kebaikan-kebaikan Umar? Kata Rasulullah. Faqala, maka malaikat Jibril menjawab. Faqala, maka berkata, siapa yang berkata? Malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, kebaikan Umar itu, gitu loh, lau kanatil biharu midadan wa syajaru aqlaman lama hasor taha lama hasor taha. Hasor taha. Laukanat, andai kata, al-biharu, laut, andai kata lautan, midadan, dijadikan tinta, lautan dijadikan tinta,
wasyajaru aklaman, dan pepohonan dijadikan pena, aklaman. Lama hasor taha, tentu kau tidak bisa menghitungnya, menulisnya. Kebaikan Umar itu segitu. Umar, kebaikan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab maksudnya, saking baiknya Sayyidina Umar, kalau kau tulis itu tintanya dari lautan, pulpen dari kayu, semua yang ada ini enggak ketulis karena terlalu banyak kebaikan Sayyidina Umar. Kemudian faqala, lalu Rasulullah berkata lagi, sifli hasanati Abi Bakar, terangkan kepadaku kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Duluan Abu Bakar apa Umar? Abu Bakar dong. Abu Bakar baru. Ini yang ditanya Umar dulu tadi. Kebaikan Umar aja nih, itu lautan dijadikan tinta. Ini pulpennya dari pohon-pohonan yang ada, itu enggak ketulis. Terus kalau Abu Bakar bagaimana? Umaru hasanatun min hasanati Abi Bakar. Satu kebaikan Umar, ya, Umar hasanatun min hasanati. Umar itu hanya salah satu atau bagian dari kebaikan-kebaikan Sayyidina Abu Bakar, hanya sebagian kecil aja. Sayyidina Umar raja kebaikannya berapa tadi itu? Kebaikan Sayyidina Umar berapa tadi? Lautan, tinta, pohon-pohon jadikan pulpen, nggak ketulis. Itu Umar doang. Lah kalau Abu Bakar, Umar itu hanya sebagian dari, berarti banyakan siapa? Banyakan Abu Bakar. Umar yang segitu banyak aja cuma sebagian daripada kebaikan Abu. Berarti Abu Bakar kebaikannya kayak apa? Mungkin berlipat-lipat itu anunya, lautnya. Itu Abu Bakar, apalagi Rasulullah. Makanya untung banget Bu kita jadi umat Rasulullah. Nabi yang paling sayang sama umatnya itu Rasulullah. Jadi kita ini lebih disayang daripada keluarganya sendiri, Rasulullah. Takut banget kita nggak selamat hidup. Takut banget Rasul kita itu sengsara dunia, sengsara akhirat. Takut banget kita nggak bisa sabar. Iya, kalau sahabat-sahabat masih dibimbing hidupnya sama Rasulullah, iya kan? Para sahabat yang bertemu dengan Rasulullah masih dibimbing hidupnya supaya benar ibadahnya, dibimbing Rasulullah. Kita siapa yang bimbing? Makanya Rasul sayang banget sama kita. Wajar kalau para sahabat masuk surga karena dibimbing langsung oleh Rasulullah. Kita ini nggak ada yang bimbing, tapi harus takut kita nggak selamat nih gitu. Dan saya bilang kita syukur banget menjadi umatnya beliau, yang dirindukan oleh beliau itu kita itu. Ya. Izzud dunya bil mali wa izzul akhirah bi solihil a'mali. Nah, itu. Izzud dunya bil mali. Kejayaan dunia itu dengan harta. Kalau hartanya banyak jaya kan. Tuh, izzud dunya bil mali wa izzul akhirah bi solihil a'mal. Dan kejayaan akhirat dengan amal soleh. Sebetulnya kita dituntut supaya kita menjadi orang kaya yang mulia dunianya, juga beramal jadi dunianya dapat, akhiratnya dapat. Dunia akhirat bahagia, dunianya bahagia akhirat. Tapi rata-rata umat Islam ya mecek-mecek hidupnya. Tahu mecek-mecek?
cuman bisa hidup kayak orang-orang ya, nggak apa-apa. Iya. Tapi memang tuntutannya begitu, tuntutannya kita harusnya menjadi orang yang kaya raya. Tapi apa boleh buat, dikasih segini ya kita terima gitu. Jadi jangan ibadah terus juga dunia harus dicari gitu maksudnya. Jangan dunia terus ibadah enggak, lupa. Dua-duanya harus kuat, seimbang. Dunia harus kita cari, akhirat harus kita perjuangkan. Itulah tuntutan Rasulullah gitu. Ya. Ai fala tataqawa umur dunya fala tataqawa umur dunya. Maksudnya ai itu artinya maksudnya ai maksudnya fala tataqawa, tidak akan tegak umur dunia, perkara-perkara atau urusan-urusan dunia, wala tasluhu, dan tidak mungkin bisa soleh, bisa benar, bisa maslahat, illa bil amwal, kecuali dengan harta. Jadi kalau kita ingin bahagia dunia harus ada harta. Berarti harus kita cari harta. Rezeki harus dicari, harus berupaya, harus ikhtiar. Tata qawa tidak mungkin menjadi apa tadi? Fala tata qawa, maka tidak akan menjadi tegak, lancar, kuat, ya. Umur dunia, perkara urusan dunia. Wala taslu, dan tidak mungkin benar, tidak mungkin baik, illa bil amwal, kecuali dengan harta. Artinya kita hidup butuh dunia, butuh harta. Wala tataqawa, dan tidak mungkin tegak. Tataqawa tidak mungkin kokoh, tidak mungkin kuat, tegak. Umurul akhirati, urusan-urusan akhirat. Gak mungkin orang kuat ibadahnya gitu loh, gak mungkin nanti akan kuat di akhiratnya. Wala tasluhu, dan tidak benar, tidak lurus, tidak baik, illa bil a'mali sholihah, kecuali dengan amal-amal soleh. Kalau pengen bahagia dunia, kita harus berikhtiar. Kalau kau pengen bahagia akhirat, harus beramal soleh. Makanya doa kita itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi jangan lupa dunia tetap harus kita cari, kita berupaya. Rezeki itu di mana saja kita menggerakkan tangan pasti turun rezeki. Yang nggak ada mah yang nganggur. Kalau nganggur mah udah nggak bakal dapat rezeki, di rumah aja. Kalau kita jalan, gerakan kaki, gerakan tangan, gerakan mulut, udah pasti dari rezeki turun. Jadi jangan sampai ada apa namanya itu fanatik berusaha, malu berusaha. Saya punya teman, Bu, bos sampah, duitnya miliaran, Bu, sampah padahal, tapi miliaran duitnya, aduh. Padahal ngurusin sampah doang loh. Pemulung dia pemulung itu dia koordinir tuh, dipilah-pilah, ini plastik, ya kan, ini yang apa namanya, yang dipilah-pilah gitu. Jadi kaya raya gara-gara sampah. Jadi apapun, mau bikin dodol kayak, mau bikin lemper kayak, mau bikin tahu goreng, ya udah kerjain aja. Rasulullah juga dagang kok. Rasulullah dagang, Bu. Kalau mau kaya mah udah doa mah Rasul berdoa aja udah selesai. Apa sih doanya Rasul nggak dikabul? Ngapain capek-capek dagang, ngapain capek-capek gembala kambing, ngapain capek-capek berdoa aja Rasul mah turun. Tapi tidak begitu. Masih contoh, gua aja Rasulullah masih usaha. Lente apa sih? Nggak mau kerja, mau gojek nggak apa-apa. Mengapa ngojek juga? Ada, saya punya teman ustadz,
Ustadz bu orangnya, sering mimpin tahlil sama baca maulid. Kalau siangnya apa? Gojek bu. Tapi ketemu juga. Saya pernah nanya. Dan banyak, bukan satu. Motor ganti lagi baik, dia bilang gitu. Orang enggak. Lah kalau jalan satu hari sampai jam 10 malam bisa 20 orang. Dikali 30.000. Berapa? 30 orang dikali 30.000. 9 sebulan 900 dia. Bensin paling habis 100. Masih punya untung dia satu hari 800. Habis dah memakan. Bersih 500-600 bu sebulan, seharian loh. Nah kalau sebulan 500 saja dikali 30 berapa? Berapa? Lah iya kan, jadi nggak usah fanatik. Gojek emang hina? Enggak, halal itu. Daripada nganggur rumah tidur aja begitu, lah makan angin kita. Nah itu ibu sekalian, ada apa namanya, makalah salisah sudah, makalah rabi'ah sudah. Nanti insya Allah bulan yang akan datang makalah yang al-khomisah, yang kelima. Jangan banyak majak, ngaji mah bosan pada pegel. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada berkahnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.